Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya dari Prodi PGMI Unit 2 semester 1. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dampak yang terjadi akibat pertambangan secara ilegal. Pertambangan secara ilegal adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengambil sumber daya alam, baik berupa emas, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nah, pertambangan secara ilegal ini tentunya tidak diatur oleh undang-undang. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya beberapa dampak, di antaranya dampak terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Berbicara tentang ekonomi, Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alam, di mana sumber daya alam ini merupakan pemasukan utama bagi APBN. Ketika adanya pertambangan secara ilegal, otomatis pemasukan bagi APBN akan menurun. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kerugian terhadap negara. Selanjutnya menyangkut harga pasar. Ketika para petambang ini menjual harga pasar, menjual hasil sumber daya alam ini ke pasar yang tidak sesuai dengan harga pasar. Hal inilah yang mengakibatkan tidak adanya perpajakan. Ketika tidak adanya perpajakan, maka suatu negara akan mengalami kerugian juga. Selanjutnya kita bahas mengenai dampak terhadap lingkungan. Yang pertama ada penurunan kualitas lingkungan, di mana ketika mereka melakukan pertambangan secara ilegal, otomatis mereka menggunakan unsur yang merusak lingkungan, seperti unsur sianida, merkuri, dan lain sebagainya, di mana unsur tersebut dapat merusak kualitas tanah. Akibat penggunaan unsur tersebut, tanah yang ada di sekitar wilayah tersebut akan mengalami ketidaksuburan, sehingga tanaman yang ada di sekitarnya pun, seperti hutan yang ada di sekitarnya pun, akan mengalami pengundulan. Selanjutnya kita bahas mengenai pencemaran terhadap lingkungan. Nah, yang pertama itu ketika mereka menggunakan unsur sianida yang berbahaya tersebut, otomatis unsur tersebut dibawa oleh aliran air, sehingga aliran air tersebut mengalir lagi ke sungai. Nah, dari sungai mengalir lagi ke laut. Dapat dipastikan bahwa bukan hanya ekosistem yang ada di hutan saja yang rusak, namun ekosistem yang ada di air pun ikut tercemar juga. Nah, selanjutnya terjadinya longsor dan banjir. Hal ini sudah pasti terjadi, karena ketika mereka melakukan pertambangan secara ilegal, otomatis mereka menebang pohon secara liar. Nah, penebangan pohon secara liar tanpa dilakukan tanam pilih atau reboisasi dapat mengakibatkan terjadinya longsor dan banjir, di mana ketika hujan turun ke permukaan bumi dengan air yang berlebihan, maka tidak ada akar atau pepohonan yang menyerap air tersebut, sehingga terjadilah longsor dan banjir. Selanjutnya terjadi juga pemanasan global, di mana ketika suatu hutan sudah digunduli, otomatis tidak ada lagi pepohonan yang bisa menghasilkan oksigen dan menghirup karbon dioksida. Nah, ketika manusia sudah semakin banyak di permukaan bumi, otomatis kita sebagai manusia hanya mengeluarkan karbon dioksida. Nah, ketika tidak adanya pepohonan, maka karbon dioksida yang ada di permukaan bumi ini pun sudah semakin banyak. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Selanjutnya terjadi punahnya habitat populasi satwa, di mana para petambang ini mereka tidak memikirkan bahwa masih ada ekosistem yang ada di sekitar mereka terusik akibat adanya pertambangan secara ilegal. Selanjutnya, setelah kita bahas mengenai dampak terhadap lingkungan, saya juga menjelaskan mengenai dampak terhadap sosial. Di mana yang pertama, ketika para pekerja di tambang ini, mereka bekerja di suatu wilayah dan menggali bumi sehingga berbentuk terowongan atau lubang. Nah, ketika mereka bekerja dalam terowongan tersebut, otomatis mereka mengalami kekurangan oksigen. Hal inilah yang mengakibatkan terancamnya akan keselamatan mereka. Nah, selanjutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan tersebut akan mengalami kesulitan mata pencaharian, di mana tanah yang mereka gunakan untuk, misalnya contohnya petani, ketika mereka menggunakan tanah untuk menanam padi, otomatis tanah tersebut sudah tidak subur lagi karena penggunaan sianida yang dilakukan oleh para petambang tersebut. Begitu juga dengan aliran air, ketika mereka mengambil air untuk tanaman padi tersebut, air tersebut juga sudah terkandung oleh sianida tersebut. Nah, selanjutnya apa yang dialami oleh para petani ini? Petani ini mengalami kerugian, dan hal ini jugalah yang mengakibatkan para petani atau penduduk yang ada di sekitar wilayah tersebut mengalami kesulitan dalam mata pencarian mereka. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari materi yang saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa pertambangan secara ilegal ini sangat berdampak bagi ekosistem yang ada di sekitar kita, baik ekosistem yang ada di hutan maupun di air. Bahkan sangat berdampak juga kepada kita manusia sebagai pelakunya. Nah, saran saya kepada kita semua adalah
Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak terjadinya punahnya populasi yang ada di sekitar wilayah kita. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.